Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang dianggap melanggar aturan oleh Panwaslu DKI terus bergulir. Kasus ini tengah diselidiki Polda Metro Jaya mengenai delik aduan pidana pemilu. Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini masih menyelidiki dan akan menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil Panwaslu dan saksi terlapor untuk dimintai keterangan. Panwaslu DKI Jakarta memutuskan iklan Ketua APPSI Prabowo Subianto di sejumlah televisi sebagai pelanggaran pilkada karena iklan ini beredar di luar kampanye. Jadi pelanggaran pidana yang dimaksud dari analisa Panwaslu itu juga sedang dikaji. Karena kalau bicara pidana kan ada ketentuannya, harus ada pelapor, harus ada saksi, harus ada siapa yang dilaporkan. Nah, jadi mengikuti KUHP yang ada. Nanti dari penyidik, dari kajiannya akan menindaklanjuti, ya. Apakah itu bentuknya panggilan atau konfirmasi lagi kepada Panwaslu nanti untuk siapa sebagai pelapor. Pertempuran dalam memperebutkan kursi DKI 1 pada Pilkada DKI putaran kedua ini terkesan lebih panas, lebih ganas dibandingkan putaran sebelumnya. Saling serang dengan melaporan pelanggaran-pelanggaran, saling mengkritik baik yang dilakukan oleh kandidat maupun pendukung semakin kerap terjadi. Degradasi atau penurunan kualitas kampanye membuat kampanye putaran kedua ini mengalami penurunan kualitas. Namun sejauh mana kampanye mampu mempengaruhi pemilih kedua kandidat? Apakah cukup berpengaruh untuk menurunkan atau menguntungkan elektabilitas kandidat? Untuk membicarakan mengenai kualitas Pilkada DKI khususnya putaran kedua, kami juga mengundang peneliti senior Setro, Mas Refli Harun, dan Pak Ramdan Syah, Ketua Panwaslu, dan kami juga masih bersama dengan Mas Bestian dari Litbang Kompas. Saya ke Mas Refli. Mas Refli, Anda setuju tidak pada putaran kedua Pilkada DKI ini memang ada degradasi kualitas? Tadi katanya panas dan ganas. Panas dan ganas. Kalau panas dan ganas Maya Ahmad itu sama ada lagunya kan gitu ya. Jadi memang kan yang menjadi permasalahan adalah kampanye yang terbatas itu ya 3 hari ya. Sementara kan seperti api kan seharusnya kan panasnya itu kan dipelihara, tetapi kan ini ada jeda. Ada jeda lebaran, ya kan? Ada jeda puasa sebelumnya. Tapi kok di Twitter tetap ramai. Oh, kalau di Twitter kan fenomena lain ya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat kasat mata karena jeda itulah saya kira yang kemudian membuat orang kemudian saling bermaaf-maafan dulu kan kira-kira begitu ya. Tetapi memang gerilya politik itu dilakukan. Terutama fenomena dunia maya ini kan. Jadi banyak sekali Twitter, kemudian ada juga kampanye melalui YouTube dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya KPU memberikan waktu 3 hari buat kampanye yang sesungguhnya sudah terjadi di mana-mana. Makanya menurut saya useless. Ketika kemudian ada kasus bahwa dianggap nyolong kampanye, start kampanye sesungguhnya kan sudah terjadi di mana-mana. Kalau kita buka YouTube misalnya ada yang lagu parodi itu kan, ya itu kampanye dan itu kemudian di broadcast kemana-mana kan. Nah, jadi memang masalahnya adalah saya tidak menyalahkan Panwaslu karena dia menegakkan aturannya demikian ya sudah harus ditegakkan. Tetapi aturan tersebut sesungguhnya sangat tidak realistis. Seharusnya biarkan saja orang kampanye. Yang harus pada saat kemudian pilkada pertama ditutup, kemudian mereka aktif berkampanye ya sudah silakan. Memang yang tidak itu. Boleh barangkali kampanye luar ruang dengan pengerahan massa dan lain sebagainya karena itu kan akan mengganggu hal-hal lainnya. Nah itu yang menjadi persoalan. Tetapi bagaimanapun ini kan seperti final round ya kan. Jadi ya walaupun kemudian sempat jeda seperti itu ya mau tidak mau mereka harus rekonsolidasi. Nah faktanya adalah menurut saya angka-angka yang disampaikan Mas Bastian tadi menarik sekali kan. Sepertinya kan equal ya, berimbang. Sederhananya begini, kalau pada putaran pertama Volkenara itu sebagai the common enemy ya kan. Iya kan, the common enemy kan, karena semua partai-partai, semua calon kan mengkritik dia soal DPT dan lain sebagainya. Tapi putaran kedua ini berbeda. Pada putaran kedua, yang kemarin menjadi musuh itu rame-rame di gerbong Volkenara. Nah di sisi lain, ada fenomena Jokowi yang kemarin misalnya dikatakan tidak punya dana dan lain sebagainya, ternyata luar biasa juga dukungan backup yang tidak silent operationnya, ya kan, incredible hand-nya, invisible hand-nya, ya kan. Nah karena kemudian inilah yang membuat kemudian menjadi 50-50. Jadi kalau yang pada putaran pertama Volker dikeroyok, pada putaran kedua Volker didukung oleh kekuatan partai. Didukung, ya kan? Nah, tetapi siapa yang menjadi yang dipersepsi sebagai pihak yang dikerdilkan, pihak yang dipinggirkan dan lain sebagainya, ya berbalik-balik, ya kan? Bisa Volkenara, bisa juga Jokowi Ahok. Kalau kita melihat black campaign yang berbau sara misalnya,
Victimnya kan Jokowi Ahok. Tapi kalau kita lihat misalnya kampanye lembaga masyarakat anti politik uang, ya kan? Nanti ada deklarasinya hari Minggu ini. Maka victimnya pasti Volkenara. Karena a matter of perception, ya kan? Kalau kita bicara tentang politik uang, itu mengarahnya victimnya pasti Volkenara. Yang incumbent. Ya, incumbent. Kalau kita bicara masalah SARA dan lain sebagainya, victimnya pasti yang di sana. Oke, Pak Ramdansyah, sejauh ini pasangan mana yang paling banyak melakukan pelanggaran? Kalau laporan masuk kepada Panwaslu. Panwaslu dari putaran pertama kami mencatat sudah 37 laporan, jadi melapor ya, belum meregister, jadi laporan ada 37. Tetapi pada putaran kedua ada 14 yang kemudian dilaporkan kepada Panwas. Yang 14 pun ini ada beberapa yang harus kita drop karena misalkan melapor kemudian kadaluarsa. Artinya 7 hari, lebih dari 7 hari bukan lagi ranah kami, artinya hukum acara kami hanya 7 hari dari peristiwa tersebut dilaporkan pada Panwas. Atau sekarang lagi coba kami panggil kembali, ada orang misalnya lapor politik uang. Kita udah jelas lah tadi Mas Refli Harun bila cara politik uang pasti mengarah kepada siapa. Dilaporkan kepada teman-teman KIPP DKI Jakarta misalkan, ini politik uang. Ini ada brosurnya, uangnya juga ada. Nah, uangnya mana? Dipakai buat bayar parkir. Nah, saya kan bingung kalau begini caranya. Alat bukti kok jadi kemudian dihilangkan. Nah, seperti ini kan jadi ranahnya yang seharusnya saya pikir ranahnya dari pasangan calon tim kampanye melaporkan kepada Panwas, ranahnya elektabilitas dimainkan. Tadi kan ruang kosong dijadikan suatu katakanlah jadi mengarah pada elektabilitas sering lapor ini, tetapi kemudian kok dari lembaga lain ikut juga. Ini menurut saya agak khawatir juga. Padahal kan kita bicara tentang laporan tindak pidana pemilu kada, tetap tracknya itu adalah hukum acara material dan formilnya sesuai. Yang banyak pelanggar Jokowi Ahok atau Volkenara? Sebenarnya kalau mau kita hitung, dua-duanya seimbang lapor kita. Bahkan kalau perlu sambil jok ya, saya bilang pada teman-teman, udahlah kita bikinin aja kantor di sini dua-duanya gitu loh, di kantor Panwas supaya nggak perlu pulang lagi. Jadi pagi ini silakan lapor, siangnya nanti teman-teman. Tapi sekali lagi mohon maaf, Panwas jadi bukan dilema ya, tetap harus menerima laporan. Karena kita nggak boleh menerima laporan, polisi pun sama, menerima laporan penegak hukum, menerima laporan, tetapi soal registernya itu ya kita lihat dulu kasusnya. Oke, Bang Bes, berapa banyak pengaruh kampanye buruk yang dilakukan oleh dua pasang calon ya dengan masing-masing lawannya ini berpengaruh pada elektabilitas mereka nantinya? Iya, jadi begini Ratna, jadi kalau kita belajar mengenai kampanye, terutama dalam dunia komunikasi, khususnya komunikasi politik ya, kita melihat bahwa sebenarnya seberapa efektif sih sebenarnya kampanye ini, kan pertanyaannya seperti itu sebenarnya. Nah, dalam beberapa studi, paling tidak yang kami lakukan, memang yang namanya kampanye formal yang dikatakanlah 1 minggu atau katakanlah 3 hari pas pada saat ini, itu tidak efektif. Bisa berpengaruh, tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi terhadap konfigurasi suara itu. Tetapi saya setuju yang dikatakan oleh Mas Refli tadi, katakan sebenarnya sudah berlangsung yang namanya kampanye ya selama ini. Nah, inilah yang ternyata mengubah bagaimana konfigurasi. Kalau kita lihat dari semenjak pasangan ini sudah mendeklarasikan, sebenarnya kan di situ sudah mulai proses kampanye yang katakanlah bisa kita lihat. Nah, ini yang membentuk. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara kampanye, ada lagi namanya kampanye hitam. Nah, ini lain lagi nih. Nah, tapi paling tidak kalau kita membayangkan kampanye dan kampanye hitam ini, ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Satu, muatan dari kampanye itu sendiri seperti apa. Ibaratnya seberapa hitam, gue dibilang hitam, ataukah ada yang namanya kampanye putih di sini. Atau dalam bahasanya yang lebih baik lagi, apakah ini faktual, kampanye sesuatu yang disampaikan, atau memang ini bukan faktual sebenarnya. Kan kalau orang bilang bahwa sesuatu yang ada dalam dirinya sebagai sebuah identitas, apa salahnya? Tetapi ketika itu merupakan suatu identitas yang sebenarnya masih belum diterverifikasi kebenarannya, ini problem di sini jadinya. Nah, yang kedua yang kita lihat bukan hanya sekedar muatannya, tetapi bagaimana masyarakatnya. Nah, dalam masyarakat ini kita lihat kecenderungannya adalah mereka yang berpendidikan menengah ke atas cenderung lebih sulit terpengaruh dibandingkan dengan berpendidikan menengah ke bawah dalam beberapa. Saya tertarik terkait dengan adanya pola komunikasi yang dilakukan oleh dua pasang calon ini, karena kabarnya Volke mengubah gaya komunikasinya secara maksimal agar untuk meraih simpati, dan Jokowi pun juga melakukan hal yang sama. Nah, siapa yang paling berpengaruh dalam putaran pilkada kedua ini ketika mereka kemudian memoles gaya komunikasinya kepada pemilih? Sesaat lagi. Jokowi, Ahok, oke lah kalau begitu. Jokowi, Ahok, oke lah kalau
song you support DKI. Yo, check it out. Oh my God. Sementara itu, calon wakil gubernur Nahrawi Ramli usai berkampanye di sejumlah lokasi hari ini memenuhi panggilan Panwaslu. Kedatangan Nara ke Panwaslu untuk mengklarifikasi aduan dari tim Jokowi Ahok terkait isi sambutannya ketika Lebaran Betawi pada pekan lalu. Nahrawi merasa bahwa pemberitaan ini disebabkan pemenggalan informasi yang keliru di media sehingga salah penafsiran di masyarakat. Sebelumnya, Nahrawi tidak datang pada panggilan pertama. Hanya adalah mengklarifikasi sambutan saya pada acara Lebaran Betawi. Harapan saya semua pihak bisa mengerti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, seorang supir